Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslih Romadi, penyuluh agama Islam non PNS KUA Kecamatan Ngadirojo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan presentasi makalah dengan judul Berserawas Setiaki, upaya penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Ngadirojo untuk membentengi remaja dan anak-anak dari paham radikalisme. Profil penulis makalah saya sendiri, nama Muslih Romadi, tempat tanggal lahir Wonogiri 25 April 1981, status menikah, pekerjaan penyuluh agama Islam non PNS, tempat tugas KUA Kecamatan Ngadirojo, spesialisasi bidang 1. Moderasi beragama, 2. Pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, alamat Rejosari RT 02 RW 05 Ngadirojo Wonogiri. Nomor latar belakang penulisan makalah. Indonesia adalah negara besar dan kaya akan sumber daya alam, baik daratan maupun lautannya, sehingga banyak negara-negara asing yang ingin menguasai kekayaan bangsa Indonesia. Generasi muda tentunya harus dipersiapkan menerima amanah besar untuk mengelola negara yang besar ini. Namun sayang, masih ada sebagian kecil entitas di negeri ini yang ingin merusak jiwa patriotisme anak bangsa dengan menyuntikkan bahan-bahan radikal dan anti wawasan kebangsaan. Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia Selasa 21 Juni 2022, Polda Jateng, Madrasah Khilafatul Muslimin Wonogiri, doktrinisasi anak. Ini menunjukkan paham radikal mulai menyasar anak-anak dan remaja di wilayah Kabupaten Wonogiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menyampaikan bahwasanya anak rentan tercemar paham radikalisme. Lalu serbuan konten radikal begitu masif di media sosial. Dikutip dari VOA, BNPT menemukan 650 situs dan akun berpotensi sebarkan paham radikalisme. Rumusan masalah yang pertama adalah apa saja pintu masuk paham radikalisme di kalangan anak dan remaja. 2. Apa dampak jika anak dan remaja terpapar paham radikalisme? 3. Bagaimana upaya penyuluh agama Islam non PNS membentengi anak-anak dan remaja dari paham radikal di Kecamatan Ngadirojo. Tujuan penulisan: 1. Pembaca dapat mengidentifikasi pintu masuk paham radikalisme di kalangan anak dan remaja. 2. Semua pihak dapat menyadari dampak negatif jika anak dan remaja terpapar paham radikal. 3. Semua pihak dapat bekerja sama membentengi anak dan remaja dari paham radikalisme. Gambaran umum, penulis lebih dominan menyajikan makalah berdasarkan bukti pengalaman empiris, yaitu pernah terjebak dan terlibat dalam organisasi berpaham intoleran, radikal dan anti wawasan kebangsaan, yaitu Khilafatul Muslimin dari tahun 2015 sampai 2022. Dan sadar lalu keluar dari organisasi tersebut pada 2 Juni 2022. Gambaran wilayah binaan di Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo. Gemawang merupakan daerah semi perbukitan dengan persawahan dan aliran sungai besar yang bermanfaat untuk irigasi. Mata pencaharian mayoritas adalah petani. Kehidupan antar umat beragama berjalan harmonis, utamanya pemeluk agama Islam dengan agama Kristen. Penyuluh dalam hal ini Muslih Romadi. Saya sendiri mempunyai 3 kelompok binaan usia remaja dan anak-anak serta 1 kelompok usia dewasa. Uraian pembahasan. Yang pertama adalah mengidentifikasi pintu masuk radikalisme di kalangan anak dan remaja. Pintu masuk radikalisme yang pertama adalah orang tua berpaham intoleran radikal. Yang kedua, guru berpaham atau berafiliasi dengan aliran, gerakan atau organisasi radikal. Ketiga, kurikulum pendidikan yang tidak mengajarkan loyalitas terhadap nilai-nilai Pancasila dan NKRI serta mengesampingkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Yang keempat, teman serta lingkungan yang terkondisi dalam indoktrinasi radikalisme. Yang kelima adalah konten-konten intoleransi dan radikalisme yang banyak tersebar di media sosial. Pembahasan kedua, dampak jika anak dan remaja terpapar paham radikalisme. Pertama, mereka akan cenderung antisosial, menjauh dari pergaulan sosial. Kemudian selanjutnya mereka akan merasa tertekan
Kemudian pada tahap selanjutnya mereka mulai berpikir dan bersikap mengikuti alur indoktrinasi paham radikalisme. Pembahasan yang ketiga, kita akan fokus kepada upaya pembentengan anak dan remaja dari paham radikal. Upaya ini tentunya harus dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur. Sistematis artinya dilakukan dengan perencanaan yang matang, dilaksanakan dengan disiplin, dan adanya evaluasi yang kontinu. Terstruktur artinya melibatkan semua stakeholder yang ada dari jenjang atas sampai dengan jenjang yang paling bawah. Langkah nyata sebagai andil penyuluh, dalam hal ini saya sendiri, dalam upaya membentengi anak dan remaja dari paham radikal adalah dengan program Burisrawa Setyaki, yaitu bentengi usia rentan indoktrinasi radikalisme dan anti wawasan kebangsaan dengan soliditas, elaborasi, teknologi, kasih sayang, dan kecintaan terhadap Indonesia. Penjelasan singkat dari canangan program tersebut: soliditas adalah kukuh, tangguh, berkolaborasi semua pihak. Elaborasi, menganalisis dan tekun, cermat, menganalisa kelemahan maupun kekuatan dalam menghalau paham radikalisme. Teknologi artinya memaksimalkan peran teknologi dalam memerangi paham-paham radikal. Kasih sayang artinya mencurahkan perhatian, pendampingan, kasih sayang yang cukup kepada anak dan remaja. Kemudian yang terakhir adalah kecintaan terhadap Indonesia, yaitu memupuk rasa cinta tanah air, nilai-nilai luhur bangsa, dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pergi ke Bandung, cuma jalan kaki, sampai di sana jajan sambil beli sandal. Mari kita dukung program Burisrawa Setyaki untuk bentengi anak dan remaja dari paham radikal. Sekian dan terima kasih.